jadi adalah Xiaomi Smart Google TV yang harganya nggak sampai 2 juta. Harganya itu cuma 1,8 juta, tapi dia punya fitur yang mirip-mirip sama varian A43 Pro-nya. Mirip-mirip sama flagship. Pertama, kalau kita lihat di beberapa tulisannya ini, wah banyak banget ya. Yang pertama jelas dia udah pakai operating sistemnya itu Google TV. Jadi lebih responsif, lebih cepat, dan banyak banget pilihan aplikasinya. Terus untuk harga di bawah 2 juta, dia punya fitur Dolby Audio yang speakernya ini ada 2 stereo dengan masing-masingnya itu 10 watt. Terus dia juga udah premium bezel-less design yang berarti nanti coba kita lihat apakah memang frame-nya setipis yang sesuai dengan di box-nya. Terus ada voice assistant. Ya, jadi ini nama serinya adalah Xiaomi TV A Series L32M8P2ID. Kodenya itu. Tapi tadi ketika saya lihat di e-commerce banyak seller yang menurut saya salah judul ya, karena banyak yang nulisin di judulnya itu 4K. Memang untuk TV A series ini banyak macamnya, jadi mulai dari 43 inch sampai 55 inch Pro, tapi tahun ini ya bukan Xiaomi namanya kalau mereka nggak menyasar pasar-pasar yang affordable juga. Makanya mereka ngeluarin yang 32 inch. Tapi untuk yang 32 inch ini resolusinya bukan 4K. Memang yang 43 inch itu 4K, dan resolusinya kalau kita lihat di sini ini sayangnya masih HD ya, masih 1366 x 768. Ya harusnya kalau misalkan Xiaomi mampu ngasih resolusi Full HD, menurut saya bakal lebih oke sih. Tapi fiturnya untuk sebuah harga 2 juta, kalau di stikernya ini banyak banget. Ada DTS virtual juga. Dan langsung aja lah kita coba bongkar di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Yang jelas pertama ada, ini cara untuk pasang TV-nya. Harus hati-hati biar nggak pecah kayak gini. Terus kita juga dapat bracket. Wah sayangnya bracketnya ini dia masih pakai plastik ya. Nah masih pakai plastik bukan pakai besi. Jadi yang besi metalnya doang dong. Karena ini TV 32 inch jadi untuk pemasangannya nggak perlu banyak orang lah ya. 1 orang aja udah cukup. Terus kita juga dapat remote. Yang remote-nya di sini bentar ini saya buka dulu. Remote-nya ini sudah pre-install sama beberapa aplikasi. Jadi ada Netflix, Prime Video, YouTube sama untuk tombol shortcut ke apps. Nah enaknya Google TV kayak gitu ya. Cuman sayangnya remote-nya ini masih remote standar ya. Harusnya bisa dibikin lebih smart lagi lah, lebih simple. Jadi angka-angka ini dihilangin aja terus pakai kursor kayak gini. Lebih simple harusnya. Terus kita juga dapat beberapa buku panduan dan juga garansi serta ada Mur ini untuk mount bracket. Jadi dia juga support sama mount bracket 100x100 untuk bagian belakangnya. Dan dia lumayan enteng ya, ini saya pegang dengan tangan satu aja bisa, karena memang bobotnya untuk Xiaomi TV A ini itu ada di 3,55 kg kalau misalkan tanpa base. Kalau misalkan sama base atau bagian bawah standnya tadi itu ada di 3,6 kg. Wah, jadi kayak gini ya TV-nya ya. Tuh. Memang kalau kita lihat frame-nya sebelum dia nyala, frame-nya ini tipis di ketiga sisinya. Bagian bawahnya emang udah lumayan tipis, tapi ya nggak mungkin dibikin tipis kayak di ketiganya karena ini tempat untuk logonya Xiaomi. Di bagian bawah, wow ini ada speaker, yang speakernya ini 2 stereo, jadi masing-masing punya output itu 5 watt. Dan di sini ada untuk nempelin stand-nya. Di belakang harusnya, nah ini ada mount bracketnya di sini. Jadi kalau misalkan kalian pengen pasang di dinding juga bisa. Terus untuk port-portnya, ya untuk TV dia lumayan lengkap. Jadi ada 2 buah HDMI. Terus juga ada input RJ45. Jadi kalau kalian pengen streaming dengan internet yang lebih stabil bisa pakai port ini aja. Terus di sini ada input AV dan ada input antena yang untuk broadcasting sistemnya dia udah support sama DVB-T2. Oke lah, jadi langsung aja sekarang kita pasang dulu. Untuk bracketnya ini apakah pemasangannya mudah? Untuk pemasangan standnya cuma ada di pojok-pojok ya. Biasanya kalau TV-TV flagship itu ada yang di sini sama bisa di sini. Tapi kalau ini opsinya cuma satu aja. Dan kalau saya lihat di websitenya Xiaomi untuk varian yang 43 inch itu standnya nggak kayak gini, nggak kaki ayam. Jadi standnya ada di tengah dan untuk pemasangannya ini gampang sih, harus diobeng dulu biar lebih rapet, tapi obengnya nggak include di dalam paket pembelian. Tapi seharusnya setiap rumah itu ada obeng sih. Kalau misalkan nggak ada obeng, wah gimana? Jadi pemasangannya kayak gini aja dan dia langsung rapet, tinggal satunya sekarang. Jadi pastikan yang ada di kayak menonjol ini itu ada di bagian lubangnya. Jadi kiri kanannya nggak mungkin ketuker sih, karena letak untuk yang menonjolnya tadi itu udah beda. Oke, jadi udah selesai pemasangannya. Cuman ya perhatikan kalau misalkan mau masang jangan sampai kayak saya gini ya, karena tangan saya ini cepet banget basah. Dan kalau kena layarnya, harusnya layarnya dilindungi biar nggak magnet fingerprint kayak gini.
Ada gombal gak nih? Kalau udah kepasang kayak gini, dia memang terlihat premium baseless ya. Dan katanya sih pakai besi, jadi kita tesnya pakai magnet aja. Dan memang dia pakai besi sih ya. Tapi untuk bagian bawah nggak nempel, jadi nggak pakai besi. Bagian ininya pakai besi juga untuk frame bagian bawahnya, tapi tipis. Kalau yang ini kuat banget nih. Kalau yang ini kekuatan besinya nggak terlalu gimana karena nggak terlalu nempel. Dan sekarang langsung aja kita coba nyalakan. Dan katanya kalau di websitenya saya baca untuk remote-nya ini bukan pakai infrared ya. Jadi dia ada support 360 yang berarti remote-nya ini pakai Bluetooth. Jadi saya arahin ke sana apakah dia bisa nyala. Dan BTW ngomongin Bluetooth, dia udah pakai Bluetooth versi terbaru juga, versi 5 yang low power tuh. Nyala ya, padahal saya arahin ke sana. Jadi kalian mau ngarahin kemanapun karena dia pakai Bluetooth, ya aman. Di harga segini, BTW kalau kalian belinya di masa promo, harganya itu cuma jadi 1699, ada diskon 10%. Wah, bootingnya langsung Google TV kayak gini ya. Dan dengan harga 1699 udah dapat remote yang Bluetooth. Wah, kompetitornya biasanya masih pakai infrared sih. Untuk tampilan awal karena dia Google TV, jadi banyak aplikasi kayak gini. Jadi udah ada Netflix, YouTube, Prime Video, Disney udah ada. Wah, udah banyak yang tersedia ya. Dan kalau kalian merasa aplikasinya kurang, ya tinggal di-download aja. Di sini udah disediain dan juga udah dikategorikan. Dan karena dia Google TV, tuh kalau kalian lihat lebih responsif gitu. Walaupun secara prosesor dia nggak kayak seri A43 Pro yang prosesornya itu udah quad core dan RAM-nya 2GB, storage 16GB. Kalau di websitenya Xiaomi TV yang 32 inch ini, dia nggak ngasih tahu RAM dan juga storage-nya berapa. Tapi kalau prosesornya dikasih tahu, prosesornya ini dia pakai quad core A55, untuk GPU-nya dia pakai Mali G31 MP2. Tapi sebelum kita putar beberapa konten, kalau di sini sih kalau saya lihatnya sedekat ini ya, itu memang terlihat ada kayak semacam pixelated. Mungkin kalau dari kamera coba zoom deh. Coba zoom logo YouTube ini. Karena resolusinya dia memang belum full HD, sayangnya di situ sih ya. Padahal fitur-fiturnya udah Google TV banget. Sayangnya untuk kualitasnya karena belum full HD di dimensi yang lumayan gede, 32 inch. Jadi kayak ada semacam pixelated, ada blur-blurnya dikit. Kelihatan nggak di situ? Tapi kalau mata saya ngelihat langsung, ini ada kayak semacam pixelatednya. Tapi gimana kalau misalkan kita coba putar konten YouTube lah. Kita coba putar konten yang udah 4K. Saya pengen tahu kalau misalkan di YouTube dia bisa di upscaling berapa. Wah, kalau iklan YouTube tapi bening ya. Apa YouTube-nya emang kurang ajar ya kalau kontennya itu dikompres, iklannya nggak dikompres. Tuh, kalau iklan YouTube kayak nggak pixelated gitu. Kita coba lihat resolusinya kalau di konten yang 4K ini. Jadi dia mentoknya di Full HD, masih di atas resolusi bawaannya yang HD. Dan secara kualitas gambar masih oke sih ya. Tapi ya kalau misalkan sedikit ini lihatnya dan kita mau ngezoom sesuatu, ini masih ada semacam pixelatednya. Dan kalau warnanya ya kualitas LED lah ya. Kalau kalian terbiasa pakai TV yang OLED, lihat ini terus kita lihat area gelap sama area terang, memang kayak kurang natural, kurang realistis. Tapi mengingat harganya yang 1,6 juta dengan fiturnya yang sebanyak ini masih oke sih. Dan kalau misalkan nyala, framenya udah walaupun nggak setipis yang varian 43 inch Pro, tapi 32 inch ini udah oke lah ya tipisnya ya. Dan dengan harga segini dia karena Google TV-nya dia juga punya Google Voice Assistant. Jadi langsung aja kita coba ya. Misalkan saya mau putar film di Netflix. Open Netflix and play The Secret of Dumbledore. Dia bakalan langsung buka Netflix. Got it. Dan langsung The Secret of Dumbledore on Netflix. Dan suaranya lumayan kenceng ya. Tuh, langsung The Secret of Dumbledore. Dia langsung buka Netflix. Kalau misalkan kalian pengen nge-joke sama Google Assistant-nya juga bisa. Tell me a jokes. Tuh. Why shouldn't you write with a broken pencil? Why Because would... it's pointless. Ya, itulah ya. Tapi jokesnya, kalau misal bahasa Indonesia bisa nggak sih kita coba lihat ya? Jam berapa sekarang? Sakara Kopi Bali is on GG. Ya, bahasanya harus kita setting dulu ke bahasa Indonesia untuk Google TV-nya karena dia ngedeteksinya itu bahasa Inggris. Gak ada ya yang Dolby Vision karena memang TV-nya nggak support. Jadi kalau kita lihat beberapa menunya di sini, resolusinya aja kalau film yang biasanya 4K ini 4K nih. Tapi dia masuknya ke XD, terus stereo, itu aja. Jadi dia nyesuaiin sama TV-nya. Tapi sekarang kita coba putar ini. Kemarin saya coba lihat ini ya, Hebel Moon ini. Search resume playing, kita coba lihat kualitasnya kayak apa. Wah, saya coba agak munduran ya, karena menurut saya jarak saya ini terlalu dekat. Nah, kira-kira segini. Untuk suaranya ini kenceng, coba saya kencengin lagi ya. Ini di volume sekitar, kita coba di 100%-nya. Apakah dia pecah suaranya?
Suaranya ada bassnya ya, ada kayak stereo live gitu ya. Gila suaranya sih untuk ukuran harga 1,6 juta oke banget sih. Tuh. Hello, I am Sindri, father of Suara vokalnya juga nggak ketutup sama bass jadi high clarity. Well, I'm Admiral Atticus. Cuman ini kenapa subtitlenya kecil banget ya? Kalau jarak segini, kalau misalkan ya mohon maaf yang udah berumur yang mungkin atau masih muda tapi minus, kalau lihat segini kayaknya agak sulit. Kan bisa Not baca a kan? representative of the slave king. Ari aja nggak bisa ya, padahal dia I nggak don't minus. think he was born in Britain. Sekarang kita coba, saya pengen denger lagu ngebass deh karena kayak suaranya tadi bass buset banget ya. Dan ini volume 100% ya paling mentok. Biasanya TV-TV harga sejuta itu kalau misalkan kita paksain volumenya ke 100%, ya dia cempreng gitu lah, ada suara pecah. Tapi kalau ini enggak, coba saya deketin mic-nya ya. Sampai getar mejanya, gila. Gila, padahal cuma 5 watt dan 5 watt ya, tapi suaranya untuk ukuran TV sejutaan, sekali lagi ini termasuk salah satu TV 1 jutaan yang audionya terbaik yang pernah kita review. Terus karena dia Google TV, jadi kalau misalkan kalian mau koneksikan dengan iPhone, dengan Android, itu bisa ya. Kalau misalkan Android kalian bisa pakai Chromecast, kalau misalkan Windows bisa pakai Miracast. Bentar, ini kita coba. Gila, dan 1 jutaan loh, tapi ini sekenceng ini tuh. Biasanya TV-TV 1 juta itu nggak responsif, tapi ini responsif. Walaupun remote-nya saya arahin ke sana, ke kamera, ke kalian tuh. Wah, gila. Responsif. Sekarang kita coba lihat kalau misalkan fitur lainnya, setting. Nah, di sini ada pilihan untuk input source-nya, ada screen saver, terus kita bisa ubah profile mode-nya harusnya ya. Jadi picture mode-nya itu ada pilihan standar, vivid, movie, sama spot ya, standarnya TV. Cuman tombol back-nya biasanya di sini kan. Tapi ini dipindah di sini. Jadi saya agak typo tadi. Terus di advanced setting-nya ini gamanya kita bisa pilih antara dark, standar atau bright. Kita pilih standar aja. Terus color tuner-nya, jadi kalian mau pengen kemana nih? Kalau misalkan kalian pengen nyesuaiin dengan mata kalian sukanya kayak gimana, kebiruan, kemerahan, kehijauan, bisa kita adjust di sini. Cuman ya ini saya serahkan ke Xiaomi aja biar default. Terus juga ada point white balance correction. Ya ini menu-menu untuk custom gambar sih. Ada sing me a song, coba ya. Sing me a song. Yes, I can sing. I like to help you, even if it's strange. So I sing. Enak ternyata suaranya kalau nyanyi. Tell me a joke, coba. Dia Why does a duck have tail feathers? To cover its butt crack. ya jokesnya orang luar ya. Kadang saya pun juga nggak ngeh ini maksudnya apa, nggak lucu juga. Jadi pelawak luar sama pelawak Indo menurut saya masih lucu pelawak Indo karena adat istiadatnya sama bahasanya saya lebih paham. Nah, untuk mengakses Miracast ataupun Chromecast kita tinggal pencet aja yang apps shortcutnya di sini dan langsung diarahkan sama aplikasi-aplikasi yang udah kita install. Jadi ada Mola TV dan ya ini Miracast. Jadi kalau misalkan kita mau cache ke device kita, kalau misalkan Windows bisa pakai Miracast. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands-on dari Xiaomi TV A series yang serialnya lengkapnya itu L32M8 yang harganya sekarang 1,6 juta karena ada diskon 10%. Dan kesimpulannya untuk sebuah TV yang harganya 1,6 juta, menurut saya Xiaomi mampu memberikan fitur-fitur flagship yang biasanya ada di TV A43 Pro-nya mereka ke 32 inch dengan harga yang affordable. Memang kalau kita bandingkan dengan yang 43 inch, kekurangannya adalah di resolusi. 43 inch itu resolusinya 4K, tapi karena 43 inch itu dimensinya lebih gede, kalau dikasih HD ya malah lebih pixelated lagi. Cuman saran saya ke depan mungkin TV A series 32 ini bisa dinaikkan lagi resolusinya ke Full HD. Kalau memang harganya nggak nutut untuk dinaikkan, mungkin bisa pakai teknologi upscaling jadi HD terlihat Full HD biar nggak terlalu pixelated. Kalau misalkan kita nontonnya dengan jarak tapi nggak terlalu deket sih. Kalau misalkan jarak segini sih masih aman-aman aja. Tapi dengan harga 1,6 jutanya kalau kita ngomongin kelebihan banyak ya fitur-fitur flagship tadi kayak speakernya seperti yang kalian dengarkan tadi di volume 100% dia nggak gembret, bassnya pun ada, high clarity. Terus cara desain untuk TV 1 jutaan di ketiga sisinya ini udah premium bassless jadi kayak nggak kelihatan kalau dia harga 1 jutaan. Terus karena dia udah pakai smart Google TV, kalau kalian lihat remote-nya aja tuh seresponsif ini. Wah, biasanya TV-TV 1 jutaan itu
lelet banget. Dan karena Google TV, jadi dia bisa pakai Chromecast, Miracast untuk kalian cast ke device kalian yang lain. Pilihan aplikasinya pun banyak, di remote-nya pun juga udah pre-install sama Netflix, YouTube, Prime Video, dan ada shortcut untuk apps kayak gini. Intinya dengan harga 1,6 juta buat kalian yang anak kos-kosan, wah ini cocok banget karena dia space-nya 32 inch, gak terlalu gede dan gak terlalu makan listrik juga karena untuk maksimum powernya itu cuma ada di 45 watt. Jadi kalau kosan kalian itu termasuk meteran yang bayar sendiri, 45 watt itu masih lebih gede. Hair dryer istri saya itu bisa sampai 900 watt. Wah gila, berapa kalinya tuh? Berkali-kalinya dari smart TV-nya Xiaomi ini. Saya Dika Stebri and see you on the next video. Bye-bye.